Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Haris Suharian di channel Semantap Pandeglang. Jadi kemarin banyak yang request, banyak yang nanya lebih spesifik tentang keempat jalur ini. Gimana nih, jadi biar mereka tidak salah dan punya gambaran yang jelas. Oke, jadi saya akan coba di konten kali ini itu mengenai jalur khusus PPDB gitu ya. Jadi akan lebih spesifik lagi. Oke, jadi PPDB SMA Negeri terdiri dari 4 jalur. Jalurnya jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Itu mungkin semuanya udah paham, udah ada 4 jalur, tinggal spesifikasinya. Sekarang kita bahas satu-satu. Jalur zonasi dulu. Jadi jalur zonasi itu merupakan jalur seleksi PPDB dengan menggunakan letak geografis. Jadi secara geografisnya letak rumah terhadap sekolah gitu ya. Wilayah administrasi dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik di wilayah Provinsi Banten. Jadi letak geografis secara administrasi ya ada di KK itu. Kemudian letak satuan pendidikan dengan domisili dengan tempat tinggal calon peserta didik. Berikutnya, zona adalah kawasan atau area yang meliputi wilayah administratif pemerintahan dalam jarak terdekat dalam satuan meter dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan ditetapkan oleh Gubernur Banten berdasarkan usulan dari Musyawarah Kepala Sekolah MKKS atau Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah MKPS. Jadi itu yang ditetapkannya. Berdasarkan surat keputusan Gubernur tentang penetapan zonasi PPDB tahun 2021 adalah zona wilayah Provinsi Banten. Kalau kemarin kita dibagi nih, ada kurang lebih kita kedapatan 12 kecamatan yang boleh masuk ke sini zonanya gitu ya, kecamatan yang lain masuk ke sekolah ini. Nah kalau sekarang pure itu se-Banten. Jadi kalau orang Cilegon masuk ke kita daftar boleh, cuman ya letak geografis yang dilihat, jaraknya yang dilihat gitu. Tapi diperbolehkan yang di mana aja, yang penting Provinsi Banten. Seleksi PPDB pada jalur zonasi ada jarak terdekat domisili calon peserta didik dengan satuan pendidikan. Nah ini jadi intinya mah yang lebih dekat dengan sekolah sesuai dengan daya tampung pada jalur zonasi. Jarak domisili dalam zonasi terdekat dimaksud pada poin 1.d dihitung berdasarkan jarak domisili tempat tinggal ke satuan pendidikan menggunakan aplikasi sistem informasi PPDB. Nanti yang diambil titik koordinat, nanti ketahuan ketika diambil rumah si ini titiknya di sini, nanti akan muncul berapa meter jarak rumahnya ke sekolah gitu ya. Berikutnya, dalam hal terjadi persediaan jarak, panitia satuan pendidikan melakukan verifikasi jarak dengan menggunakan satuan jarak terkecil meter menggunakan aplikasi lain titik koordinat sesuai dapodik. Jadi kalau misalkan ada protes bedanya hanya beberapa meter gitu ya, nanti bisa dengan menggunakan aplikasi lain untuk melihat lebih spesifik titik mana yang paling dekat gitu. Bila hasil penghitungan point to point hasilnya tetap sama, maka prioritas utama adalah berdasarkan usia. Nah kalau misalkan si A dengan si B sama persis gitu ya, udah dipakai aplikasi lain jaraknya juga tetap sama, maka yang dilihat berikutnya adalah usia. Siapa yang paling tua dia menang. Berikutnya, domisili peserta didik didasarkan alamat rumah pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 12 bulan sebelum tanggal 21. Jadi dilihat ya, kalau bikin kakak sebelum 1 tahun ya mungkin itu akan jadi pertimbangan, tapi yang bagusnya memang harus di atas 1 tahun ke atas. Jadi kalau misalnya tahun sekarang 2021 itu kalau bisa tahun 2020 tapi sebelum bulan Juninya gitu ya. Jika tidak memiliki kartu keluarga tetapi calon peserta didik telah berdomisili sama dengan atau lebih 12 bulan, maka kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari kelurahan. Nah, jadi bisa menggunakan kelurahan juga kalau lebih dari 1 tahun gitu ya. Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi, penetapan zonasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antara pemerintah daerah. Daya tampung bagi peserta didik dari luar provinsi diusulkan oleh satuan pendidikan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan provinsi untuk mendapat izin persetujuan. Nah, gimana nih kalau misalkan daerah kita perbatasan dengan Jawa Barat misalkan ya, atau dengan DKI Jakarta. Nah, itu harus ada izin dari Dinas Pendidikannya dulu. Kalau mau pindah atau masuk ke provinsi lain. Oke, berikutnya calon peserta didik jalur zonasi adalah 60% dari total jumlah daya tampung peserta didik pada satuan pendidikan. Nah itu yang jalur zonasi. Sekarang kita masuk ke jalur afirmasi. Apa sih yang mesti siapin atau seperti apa skemanya?
Jalur afirmasi. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan kepemilikan dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah seperti Kartu Indonesia Pintar. Nah, kalau punya itu bisa tuh masuk jalur afirmasi. Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, Kartu Prasejahtera atau KPS, atau surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang, biasanya dari desa gitu ya. Jadi boleh menggunakan surat keterangan tidak mampu juga. Yang kedua, bukti keterangan tidak mampu dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum bila di kemudian hari data yang disampaikan palsu. Misalkan gara-gara anaknya pengen masuk, dia bikin surat keterangan tidak mampu, tapi nanti harus tanda tangan surat pernyataan di atas materai. Kalau nanti terbukti hasil survei, hasil interview terhadap peserta didik barunya ternyata memang dikatakan layak mampu gitu ya, maka nanti bisa didiskualifikasi sekaligus nanti akan diproses secara hukum. Jadi sportif aja lah ya. Berikutnya, jika bukti yang disampaikan calon peserta didik melakukan sekolah, wajib melakukan verifikasi dan menindaklanjuti hasil verifikasi. Jadi nanti ada tim survei. Peserta didik yang terbukti melakukan pemalsuan bukti dikenakan sanksi dikeluarkan dari satuan pendidikan. Itu dikeluarkan. Calon peserta didik pendaftar jalur afirmasi berdomisili di Provinsi Banten. Kayak tadi ya, tidak boleh yang dari luar provinsi kecuali dari dinasnya, tapi memang diutamakan dari Provinsi Banten dulu. Berikutnya, kuota peserta didik pada jalur afirmasi paling banyak 15% dari jumlah total daya tampung peserta didik baru pada satu pendidikan. Saya pernah ya di konten berikutnya, di konten yang lainnya tentang daya tampung. Oke, itu yang masuk jalur afirmasi. Sekarang jalur perpindahan orang tua. Jalur PPDB, perpindahan tugas orang tua atau wali, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti tugas orang tua atau wali anak guru mempertimbangkan 1. Tempat tugas orang tua wali yang dimaksud dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memberikan tugas. Misalkan orang tuanya ditugasin ke daerah Menes, ya otomatis itu anaknya bisa mengikuti dengan jalur ini, atau yang dari kantor, dari instansi, BUMD, pemerintah dan yang lainnya. Yang penting ada surat keterangan dipindahkan atau surat keterangan ditugaskan gitu di alamat yang baru. Berikutnya, orang tua peserta didik mengajar di sekolah yang dituju dibuktikan dengan SK mengajar atau anak guru, itu diperbolehkan. Anak guru punya anak pengen masuk ke sekolahnya, itu boleh gitu ya, menyertakan SK bekerja di sananya. Berikutnya, kuota jalur perpindahan orang tua paling banyak hanya 5% dari total jumlah daya tampung peserta didik baru pada satuan pendidikan. Jika kuota 5% tidak terpenuhi, sisa kuota perpindahan orang tua wali dilimpahkan ke jalur zonasi. Misalkan kuotanya hanya 10 orang, yang terisi hanya 5, berarti 5 orang itu akan ditambahkan ke jalur zonasi. Jadi nambah jatah buat zonasi. Dalam hal jumlah pendaftar jalur perpindahan orang tua atau wali melampaui kuota, maka penentu peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua diprioritaskan pada jarak tempat tinggal peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Ada 10 orang, misalkan ada 12 orang yang daftar, kuota 10 orang, maka kita akan lihat jarak terdekatnya yang menang mana gitu. Oke, berikutnya adalah jalur prestasi. PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan prestasi calon peserta didik, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Kuota calon peserta didik melalui jalur prestasi sejumlah 20% dari kuota total daya tampung. Dari 20% tersebut dialokasikan 60% bagi calon peserta didik di jalur prestasi akademik, 60%-nya, dan 40% dari jalur prestasi non-akademik dengan rincian sebagai berikut. Jadi misalkan jumlah kuotanya ada 10 misalkan ya. Nah, berarti 60%-nya berarti ada 6 orang yang jalur akademik, 4 orangnya jalur non-akademik kayak olahraga, seni, itu hanya 40%, sisanya 60% dari nilai rapot atau lomba-lomba sains dan yang lainnya gitu ya. Jalur prestasi bidang akademik ditentukan nilai rata-rata rapot semester 1 sampai dengan semester 5, nilai rata-ratanya ya. SMP atau MTS sederajat dengan melampirkan surat keterangan nilai rapot peserta didik dari sekolah asal dikalikan dengan bobot akreditasi sekolah asal dengan rincian sebagai berikut. Nah, jadi ada akreditasinya. Sekolah A akreditasinya B tapi nilainya pada bagus, sekolah ini bisa jadi A yang menang gitu ya, B yang menang karena akreditasi sekolahnya tinggi. Itu juga akan dihitung bobotnya. Jadi nilainya selain nilai semester 1 sampai semester 5, tapi sekolahnya juga berpengaruh karena akreditasi sekolah itu dianggap punya prospek bagus, punya kualitas bagus, sehingga itu akan menambah nilai.
Akreditasi A bobotnya adalah 100%, akreditasi B bobotnya adalah 90%, akreditasi C bobotnya adalah 80%, akreditasi D bobotnya 70%, dan yang tidak terakreditasi bobotnya adalah 60%. Itu sekolah-sekolahnya. Jadi yang sekolah di akreditasi A beruntung tuh ada nilai plusnya. Berikutnya, jalur prestasi non-akademik adalah penghargaan pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten atau kota yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau induk organisasi yang diakui oleh pemerintah pada bidang seni, olahraga, keagamaan, dan yang lainnya dengan rincian sebagai berikut. Jadi itu tadi mah yang nilai, sekarang yang menggunakan prestasi gitu ya. Jadi sekarang tanya dulu, Pak, sekolah saya apa akreditasinya, jadi biar lebih semangat. Oke, ini juara 3 tingkat kabupaten atau kota bobotnya adalah 1. Juara 2 tingkat kabupaten kota atau bobotnya 2. Juara 1 tingkat kabupaten atau kota bobotnya 3, itu nilainya. Jadi kalau saya juara 1 berarti ada poin 3 tuh plus. Itu kalau di tingkat kabupaten. Sekarang kalau tingkat provinsi, juara ketiga itu bobotnya 4. Juara kedua 5, juara ke-1 6 kalau tingkat provinsi. Sekarang kalau juara harapan di tingkat nasional, walaupun gak juara tapi hanya harapan ketiga bobotnya 7. Ya walaupun kalah juga 7. Bukan kalah sih, harapan. Terus harapan kedua bobotnya 8, harapan ke-1 itu bobotnya 9, atau juara keempat bobotnya 9. Nah, kalau juara apalagi? Juara ketiga tingkat nasional bobotnya 10, juara kedua bobotnya 11, juara ke-1 di tingkat nasional bobotnya 12. Misalkan FLS 2N, O2SN atau sekarang mah KOSN gitu ya. Itu bobotnya lumayan kalau di tingkat nasional. Kalau misalnya saya punya juara tapi tingkat kecamatan, nah itu tidak dihitung karena minimalnya di jenjang kabupaten atau kota. Berikutnya, juara harapan 3 tingkat internasional bobotnya 13. Kalau di tingkat internasional itu ya pengikutan apa? Juara harapan 2 tingkat internasional bobotnya 14, juara harapan 1 bobotnya 15. Nah, kalau juara di tingkat nasional di tingkat internasional itu bobotnya 16 juara 3. Juara 2 17, juara 1 itu 18, itu yang paling besar. Oke, sertifikat penghargaan kejuaraan dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut. Harus dilegalisir. Kejuaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tingkat kabupaten disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten atau kota setempat. Nah, tingkat provinsi, nasional dan atau internasional disahkan oleh cabang dinas dan atau Dinas Pendidikan dan provinsi sesuai ketentuan. Jadi kalau yang tingkat kabupaten itu dilegalisirnya oleh Dinas Pendidikan kabupaten gitu ya. Kalau kejuaraannya di tingkat kabupaten. Kejuaraan dalam bidang olahraga legalisir dilakukan oleh organisasi cabang olahraga atau KONI tingkat kabupaten, kota, provinsi sesuai dengan tingkat kejuaraan. Kalau juaranya tingkat kabupaten, Popda, Porda misalnya, itu ya di tingkat daerah. Kalau misalkan tingkatannya level kabupaten kota berarti Pengcabnya. Kalau misalnya provinsi berarti Pemprovnya gitu ya. Jadi silakan untuk dilegalisir sebagai keabsahan karena tidak sedikit banyak sertifikat yang abal-abal gitu ya. Jadi kalau udah dilegalisir ada pertanggungjawaban dan ada keabsahan gitu. Oke, berikutnya penilaian prestasi bidang keagamaan berupa hafiz Quran berdasarkan jumlah juz atau bagi non-muslim berupa hafalan kitab suci berdasarkan jumlah bab yang dikuasai calon peserta didik. Jadi nanti ada tesnya, ada tim yang tesnya. Kalau saya tidak punya prestasi yang lain, saya bisa hafiz Quran, ya silakan, itu bagus, nanti akan dites itu. Yang terakhir, seleksi keagamaan dilakukan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh masing-masing satuan pendidikan. Nanti kewenangannya ada di pihak panitia PPDB. Oke, sekarang itu saja mungkin tentang jalurnya. Jadi udah ada gambaran lebih spesifik lagi seperti apa. Kita tinggal waktu kurang lebih 1 minggu lagi menjelang PPDB. Jadi persiapkan lagi, pahami lagi, banyak informasi lagi. Mudah-mudahan nanti saya bisa menghadirkan lagi informasi terupdate-nya biar tidak ketinggalan dan semoga semuanya bisa lolos sesuai dengan harapan sekolah di mananya. Oke, terima kasih, sampai ketemu nanti di konten berikutnya. Salam semangat Pandeglang. Bye bye.